Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali pada acara Go Sharing Live pada hari ini, persembahan dari Go Bogor Online Service yang tayang setiap hari Rabu jam 10 pagi setiap minggu pertama dan ketiga. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sharing dengan tema upah dari ketekunan. Diambil dari ayatnya di Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Demikian firman Tuhan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dari ayat ini kita belajar sesuatu yang baru, bahwa ketika kita menghadapi pencobaan-pencobaan, jangan lagi itu dianggap sebagai suatu kesulitan atau kesusahan, masalah, tapi justru kita menganggap itu sebagai satu kebahagiaan. Ya, mungkin secara daging kita ataupun kondisi yang sebenarnya rasanya sulit untuk menganggap pencobaan itu sebagai kebahagiaan. Tapi justru di sini yang Tuhan mau adalah kita mau tetap bersyukur melewati setiap pencobaan itu, dan kita berbahagia melewati semua itu karena kita tahu di balik itu semua Tuhan bekerja dan berkarya. Dan kita tahu bahwa ketika kita diuji iman kita lewat setiap pencobaan yang terjadi, baik dalam kehidupan kita berkeluarga, bersekolah, berbisnis, bekerja, atau bahkan pelayanan sekalipun, ketika iman kita diuji itu, kita akan menghasilkan suatu ketekunan. Ketekunan dalam bahasa Indonesia yang saya coba cari, artinya adalah kesungguhan hati, kekerasan, atau bahkan memiliki makna yang lebih dalam itu, keasikan menikmati sesuatu. Artinya ketika kita sudah terbiasa mengalami ujian ataupun pencobaan yang terjadi dalam kita, pribadi kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tetap teguh, memiliki keteguhan hati, kesungguhan hati untuk melewati setiap pencobaan itu. Di dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5 ada firman Tuhan yang berkata juga, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi dari hal ini kita belajar bahwa ketika kita mengalami ujian, cobaan, membuat kita akan menjadi pribadi-pribadi yang tahan uji. Dan ketika kita menjadi pribadi yang tahan uji, kita akan mampu memiliki pengharapan untuk melihat janji-janji Tuhan dalam hidup kita. So, ada beberapa hal yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari semua, bahwa bagaimana kita bisa bertekun. Hal yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita harus menikmati prosesnya bersama-sama dengan Tuhan. Kita tahu mungkin proses yang kita lewati nggak mudah, seperti misalnya kita terkena sakit penyakit, ada masalah di tempat pekerjaan, di dunia bisnis, itu dirasa sulit, tapi kita tahu kita mau menikmati itu, proses itu berjalan bersama dengan Tuhan, dan biarkan Tuhan melakukan bagiannya, maka kita akan melihat bahwa pengharapan itu ada dan kita pasti bisa melaluinya. Hal yang kedua adalah kita mau tetap percaya dengan iman. Jadi iman adalah modal kita untuk tetap kita bisa melihat janji Tuhan. Kalau kita udah gak punya iman lagi, kita akan menjadi pribadi yang tawar hati, kita menjadi pribadi yang tidak lagi percaya akan janji-janji Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang gagal dan tidak bisa melihat rencana Tuhan itu terjadi. Sehingga kita akan tetap bergulat dengan setiap pencobaan-pencobaan yang ada dalam kehidupan kita. Dan kita tentunya tidak akan pernah bisa melihat adanya jalan keluar. Dan berbicara jalan keluar adalah tahap ketiga untuk kita bisa bertekun, kita harus tetap memiliki hikmat. Bagaimana kita bisa memiliki hikmat? Di Yakobus 1 ayat 5 dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi ketika kita udah gak tahu lagi caranya dan gak bisa lagi bergantung kepada siapa-siapa orang yang bisa kita andalkan, cuma satu hal terakhir yang kita harus punya adalah kita minta hikmat kepada pribadi yang menjadi sumber hikmat, yaitu kepada Tuhan sendiri. Masalah yang kita hadapi kita bisa lewati karena Tuhan pasti memberikan lewat hikmatnya ide, kreativitas, sehingga kita bisa melihat jalan keluar atas pencobaan itu. Dan kita mau terus setia sampai kita melihat
karya Tuhan dinyatakan dalam hidup kita dan kita bisa melewati pencobaan-pencobaan itu. Jadi tetap miliki iman, miliki hikmat, dan kita mau terus berjalan dengan menikmati semua proses-prosesnya tadi dengan baik bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya itu yang bisa saya sharingkan. Kiranya ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dan jangan lupa untuk ikuti video-video lainnya dari channel Go Bogor Online Service ini. Juga like dan juga subscribe channel ini supaya bisa mendapatkan informasi dari channel ini. Dan sekian dari saya. Tetap sehat semuanya. Tuhan Yesus berkati.